Heho Pop gengs. Setidaknya sudah 75 tahun lamanya sejak tahun 1948, konflik Israel dan Palestina sampai sekarang belum berakhir. Menariknya, sepanjang konflik ini, ternyata Palestina tidak punya tentara secara resmi seperti apa yang dimiliki oleh Israel. Hal ini disebabkan Palestina belum diakui sebagai negara. Nah, tentu ada pertanyaan yang timbul. Lalu bagaimana bisa Palestina tetap melawan Israel yang sudah lebih setengah abad? Jawaban yang paling simpel, jelas karena banyak orang yang ingin melihat Palestina menjadi merdeka. Namun kelompok-kelompok yang menginginkan hal tersebut ternyata terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah Palestine Liberation Organization atau PLO, dan kedua adalah kelompok-kelompok di luar PLO. Nah, mari kita bahas kedua kubu ini satu persatu. Kita mulai dengan PLO yang terkenal dengan tokoh legendaris yang pernah menjadi ketuanya, yakni Yasser Arafat. PLO adalah himpunan dari berbagai organisasi perlawanan Palestina. Secara garis politik, PLO berfokus pada lobi-lobi politik untuk pencapaian kemerdekaan Palestina. Namun meski berfokus pada hal tersebut, kelompok-kelompok PLO juga memiliki sayap bersenjata. Salah satu kelompok terbesar dari PLO adalah Fatah, yang merupakan partai politik yang dibentuk pada tahun 1959. Secara kekuatan, pasukan bersenjata Fatah memiliki pasukan khusus bernama Al-Aqsa Martyr Brigades. Kelompok bersenjata ini dikenal mahir dalam serangan gerilya yang mengandalkan senjata laras panjang. Kemudian ada juga PFLP atau Popular Front for the Liberation of Palestine. Kekuatan bersenjata kelompok ini dikenal dengan nama Brigade Abu Ali Mustafa. Selain PFLP, ada juga DFLP atau Democratic Front for the Liberation of Palestine. Sayap militer kelompok ini memiliki nama National Resistance Brigade yang memiliki keahlian dalam misi mata-mata dan pengintaian. Membahas kelompok PLO dan sayap bersenjatanya, kekuatan mereka sebenarnya terbilang tidak terlalu terlihat dalam perang modern yang menggunakan roket, misil, dan sejenisnya. Sebab organisasi ini memang berfokus pada sisi diplomatik, meski juga pernah mengorganisir perlawanan rakyat Palestina melawan Israel yang dikenal sebagai Intifada. Salah satu kesuksesan PLO adalah kesepakatan Oslo sebagai jalan tengah konflik Palestina-Israel, di mana Israel diakui oleh Palestina dan Palestina diberi izin untuk membuat pemerintahannya sendiri. Namun kesepakatan Oslo ini tidak memuaskan beberapa kelompok, bahkan menentangnya. Kelompok-kelompok militan ini tidak bergabung ke dalam PLO, menolak kompromi dengan Israel dan menempuh perlawanan radikal. Kelompok-kelompok non-PLO ini akan merecoki proses negosiasi antara pihak Israel dan Palestina seperti saat kesepakatan Oslo diproklamirkan. Makanya secara kapasitas persenjataan non-PLO ini punya kekuatan yang lebih besar dari PLO. Salah satu pasukan jihad yang paling terkenal di sana adalah Hamas. Dari sejarahnya, Hamas bukan cuma pasukan jihad saja, melainkan sebuah fraksi politik besar Palestina yang menguasai jalur Gaza. Nah, dalam fraksi politik inilah dibentuk sayap militer yang bernama Brigade Is ad-Din Al-Qassam yang kemudian sering terlihat melakukan perlawanan pada Israel. Secara jumlah, sebenarnya tidak ada kepastian berapa banyak orang yang tergabung dalam Hamas. Namun Intel Israel percaya kalau jumlahnya itu berkisar antara 30.000 hingga 50.000 personil terlatih. Dari segi persenjataan, Hamas bukanlah pasukan yang bisa dipandang sebelah mata. Dari beragam perlawanan yang dilakukan, Hamas sering membuktikan diri kalau dipersenjatai dengan sangat baik. Senjata infanteri yang sering digunakan ada beragam, mulai dari granat, senapan mesin, roket improvisasi, bom, martir, hingga bahan peledak rakitan. Kemudian senjata canggih yang digunakan juga beragam yang didominasi oleh rudal modern. Rudal serang yang mereka gunakan meliputi rudal anti-tank Kornet E, Konkurs M, Bullset 2, 9K11 Malyutka, dan roket Milan. Kemudian untuk bertahan ada roket anti-pesawat seperti roket SA-7B, SA-18 Igla, dan SA-29 Iglas. Belum cukup sampai di situ, karena di beberapa tahun belakangan, Hamas juga memiliki drone tanpa awak yang mereka klaim sebagai buatan sendiri bernama Ababil One.
Dengan segala hal ini wajar jika Hamas adalah kelompok perang yang ditakuti di jalur Gaza. Nah, pertanyaannya sekarang, jika Hamas hanyalah sebuah fraksi politik di sebuah negara dengan ekonomi amburadul, bagaimana bisa kelompok ini super tajir? Saking tajirnya, Hamas pernah menembakkan hingga 1.800 roket dalam sehari ke wilayah Israel dengan tujuan untuk mengalahkan Iron Dome. Sebenarnya, supplier uang yang dimiliki Hamas sampai sekarang masihlah menjadi misteri. Namun nama Emir Qatar yaitu Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani adalah salah satu yang paling sering didengar. Hal ini disebabkan sang Emir pernah berkunjung ke markas Hamas dan berdonasi hingga 1,8 miliar US dollar atau 23,2 triliun rupiah. Namun donasi ini dianggap terlalu sedikit dibanding aksi-aksi Hamas. Makanya hingga sekarang, donatur asli dari Hamas masihlah sangat abu-abu. Selain Hamas, kelompok pro-Palestina lain yang juga patut untuk dibahas adalah PIJ atau Palestine Islamic Jihad yang juga berpusat di jalur Gaza. Kelompok ini terbentuk di tahun 1981 sebagai respon penolakan kebijakan Oslo yang dianggap sebagai diplomasi gadungan kemerdekaan Palestina atas Israel. Pada saat tersebut, mahasiswa Palestina yang berkuliah di Mesir kemudian menggalang kekuatan untuk membentuk PIJ. Secara tujuan, PIJ ini sama dengan Hamas, yaitu menghancurkan militer Israel. Namun secara spesifik, PIJ juga ingin mendirikan negara Islam Palestina. Makanya bentuk kenegaraan yang diusung sekarang oleh tokoh-tokoh politik Palestina ditolak mentah-mentah oleh PIJ dan memutuskan untuk tidak pernah ikut pemilu. Dalam sepak terjangnya, PIJ memang memiliki jumlah pasukan yang terbilang kecil, yaitu hanya sekitar 8.000 orang. Namun siapa sangka, meski kecil PIJ ternyata membuat Israel dan Amerika Serikat ketar-ketir. Uniknya, sikap Amerika dan Israel ini disebabkan oleh efisiensi serangan terorganisir yang dilakukan oleh PIJ. Perlu kita ketahui, PIJ ini tidak memiliki rudal, misil, atau roket seperti Hamas. Namun strategi dalam strata perang. Strategi yang akurat memang akan lebih baik ketimbang daya serang yang lebih kuat. Nah, sikap dari Israel yang sering paranoid terhadap PIJ juga disebabkan oleh asumsi PIJ yang merupakan sekutu Iran. Teori Israel ini memang cukup kuat, karena Ziad al-Nakalah, yang merupakan pemimpin PIJ, pernah bertemu dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi. Makanya pasukan ini juga dirumorkan mendapatkan pelatihan, keahlian, hingga gudang senjata dari Iran. Jadi kemampuan serangan dari PIJ memang bukan isapan jempol belaka. Parahnya lagi pada Agustus 2022 kemarin, PIJ ini sempat melakukan parade militer dengan membawa replika roket yang katanya telah mereka miliki. Kalau seperti itu, Israel jelas semakin kebakaran jenggot. Jadi kesimpulannya secara formal, Palestina tidak memiliki kekuatan militer Palestina sama sekali. NSF yang jadi penegak hukum di sana juga adalah hasil dari persetujuan Oslo yang terikat dengan Israel. Selama ini konfrontasi yang kita saksikan adalah hasil dari pertempuran grup pro-Palestina seperti Hamas, PIJ, dan lain-lain yang punya kepentingan mereka sendiri di Palestina. Makanya jalur Gaza yang mereka kuasai masih sering tegang meskipun Israel dan Palestina sudah gencatan senjata. Jadi doa dari aku sih simpel. Semoga di sana cepat damai jadi gak ada korban lagi. Amin.